Shalom, saudaraku yang kekasih. Selama bulan April kita mau belajar tentang mengalami kelimpahan Kristus. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, mempunyai hidup yang kekal dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan ketika dia masih ada di muka bumi. Ingat, kelimpahan itu terjadi karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Karena Kristus mati di kayu salib. Dan dia tidak hanya mati dikuburkan kemudian dia bangkit. Karena itu Kristus mati di kayu salib, Galatia bilang. Supaya berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara ketika kita percaya. Berarti Yesus datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Ya, semuanya. Bukan hanya roh kita diperbarui, jiwa kita juga diperbarui, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kelimpahan adalah Kristus sendiri yang sudah menjadi pokok dalam hidupkan kita. Tujuannya adalah ya untuk kemuliaan Tuhan. Gunakanlah setiap kelimpahan yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan yang terus memindahkan harta bangsa-bangsa kepada tempatnya yang Tuhan rindukan lewat kita. Menjadi alat untuk memperluas kerajaan Allah. Dan menjadi saluran berkat dan menjadi benaran Tuhan. Ingat, saya sebagai penatua mengingatkan, kelimpahan bukan hanya tentang bagaimana kita menerima dan mendapatkan sesuatu. Tetapi bagaimana segala sesuatu yang kita terima, kita mampu mengelolanya dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu dapat, lakukan hanya di dalam nama Tuhan untuk kemuliaan Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Percayakanlah segala kelimpahan itu kepada Tuhan. Dan kita tetap setia dan bertanggung jawab di dalam iman. Bagaimana mengelola dengan bijak? Ada yang dikasih Tuhan 1 talenta. Ada yang dikasih 2 talenta. 5 talenta. Bukan masalah banyak atau sedikit. Tapi maukah kita bertanggung jawab. Dan mengusahakan dan mengupayakannya. Sehingga kita tidak menjadi pengelola yang bodoh. Yang berpikiran yang aneh-aneh. Tetapi mampu sehingga akhirnya apa? Tuhan melipat gandakan dan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Keren sekali kan? Kalau seluruh jemaat GKKD Bandung Pusat mengalami itu. Karena janji Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Setialah dalam perkara yang kecil. Dan benar. Jangan hanya setia, benar juga. Penuh integritas, maka Tuhan percayakan lebih besar. Dan ingat poin yang kedua, jangan mempertuhankan kelimpahan. Jangan menjadikan harta sebagai tujuan utama kebahagiaan hidup kita. Tapi jadikan harta itu sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan menganugerahkan kita sebagai kendaraan untuk memuliakan Dia. Yang poin ketiga, mengandalkan Tuhan di dalam segala kelimpahan. Dalam segala hal, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Percayakan bahwa Tuhan mampu mencukupi segala kebutuhan kita. Ingat, banyak bilang Indonesia gelap. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gelap kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak mengakui Dia dalam setiap langkah kita. Tapi Tuhan selalu rindu kita masuk, mencukupi. Dan jangan lupa mengembalikan segala harta milik kita lewat perpuluhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan banyaklah menabur untuk kerajaan Allah. Karena Tuhan bilang, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak bisa menuai banyak. Silakan, salurkanlah. Kalau kita bisa beli banyak, kenapa harus sedikit? Sekali lagi, Tuhan memberkati kita sepanjang bulan April ini. Dan kita mengalami dalam rangka Prapaskah, dalam rangka Jumat Agung, dan dalam rangka juga Paskah. Dan pelantikan pentabisan para diaken dan struktur. Selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.